Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Silakan untuk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu berikutnya saya serahkan kepada-Nya. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan awali dengan satu pujian, Saat Ini Ku Datang. Bapak
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membawa semua beban pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami datang kepadamu. Kami membawa ucapan syukur kami kepada Engkau atas segala kasih, pertolongan, pemeliharaan, berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan yang begitu indah untuk kami dapat berhimpun bersama-sama dengan anak-anak-Mu di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersama dengan anak-anak-Mu hendak menyampaikan semua beban pergumulan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dengan iman percaya kami kepada Engkau, Engkau berkenan untuk menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa untuk bangsa Indonesia, di mana kami hidup di dalamnya. Kiranya Engkau mengasihi, Engkau memberkati, Engkau memelihara bangsa negeri kami. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun, RT, RW, kepala desa, dan juga kepala kecamatan. Engkau menyertai, Engkau memberkati mereka. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda hampir sebagian besar belahan dunia ini dan juga melanda bangsa negeri kami. Jikalau Engkau berkenan ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau melenyapkan, Engkau melepaskan pandemi COVID-19 yang ada di belahan dunia dan juga yang ada di bangsa kami, sehingga kami umat manusia dapat kembali hidup dengan baik, hidup dengan wajar, hidup dengan normal, dan aktivitas kami pun dapat kembali dengan baik dan normal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa untuk tim medis yang memberikan perawatan, pemeliharaan bagi pasien COVID-19. Kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, GKI Pati cabang Gabus. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan bagi jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah anak-anak-Mu ini, dan Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dan juga pemulihan. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Sikrisnio, Mak Swan, Ibu Patmi, Ibu Lusieni, Ibu Tati, Bapak Hartono, Bapak Suko, demikian juga Bapak dan Ibu John. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau juga memberikan penyertaan dan pertolongan, sehingga apapun yang dikerjakan, yang diusahakannya
boleh mendatangkan keberhasilan dan berkat. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih belajar baik di PAUD, SD, SLTP, SLTA dan juga perguruan tinggi. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kepandaian. Terlebih daripada itu, Engkau memberikan semangat yang tinggi di dalam mereka belajar. Kami merindukan ya Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh berhasil dalam pendidikannya. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang bergumul untuk mencari sekolah yang lebih tinggi. Kami menyerahkan anak-Mu Reva, Monica, Melanie, Timothy, demikian juga Naomi. Kami merindukan ya Tuhan, anak-anak-Mu ini mendapatkan tempat belajar yang terbaik, sehingga mereka dapat bertumbuh, dapat berkembang dengan maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami teringat bagi jemaat-Mu yang bergumul akan kebutuhan hidupnya tiap-tiap hari. Kebutuhan akan makan, kebutuhan akan minum, kebutuhan tempat tinggal, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyediakan, mencukupkan. Engkau berkenan untuk memeliharakan kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, kiranya Engkau melindungi kami, melindungi kami dari paparan virus COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertai dan Engkau yang memberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian firman. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Kepada yang bertugas, saya akan maju ke depan, dan kepada jemaat Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita bersatu. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mengembalikan berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima, kami nikmati dalam kehidupan kami dalam bentuk uang persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikannya, sehingga persembahan dalam bentuk uang ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ajar dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik, persembahan yang terindah bagi Engkau. Kami percaya kepada janji firman Tuhan, Allah sumber segala berkat yang akan melimpahkan berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasihi. Memiliki persembahan kita satu pujian Allah itu baik. Baik lagi
Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati hidup kami. Firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Firman Tuhan yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang memimpin, yang mengajar, yang mendidik dalam kehidupan kami. Untuk itu, sore hari ini kami akan bersungguh-sungguh untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan pertolongan kepada kami, agar kami dimampukan untuk dapat melakukan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau berkati, Engkau sertai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pak Sri tidak akan bosan untuk mengingatkan kita untuk kita tetap berhati-hati, waspada terhadap ganasnya paparan COVID-19. Setuju saudaraku? Dengan apa kita menjaga hidup bersih, menjaga menghindari kerumunan, agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Maaf, sampai ayat yang ke-5 ya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan bisa mengikuti di layar LCD. Hasil pembenaran. Sebab itu
kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama melihat hasil dari pembenaran yang merupakan gagasan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Roma pada saat itu. Yang pertama adalah damai sejahtera. Yang pertama adalah damai sejahtera. Yang kedua adalah mendapatkan karunia Tuhan, yakni keselamatan, hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi dari pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, kita belajar satu masalah, satu pokok yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama, yakni melewati gerbang penderitaan. Melewati gerbang penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu jemaat yang datang kepada seorang pendeta minta untuk didoakan. Jemaat tersebut mengatakan demikian kepada Bapak pendetanya, "Pak pendeta, tolong doakan saya agar saya kuat, saya gagah, saya tidak terombang-ambing, saya tegar dalam menjalani hidup ini." Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lalu Bapak pendeta mengatakan demikian, "Yuk kita bersama-sama berdoa." Lalu Bapak pendeta berdoa demikian, "Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberikan karunia kepada anakmu ini penderitaan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Jemaat tersebut kaget dan langsung protes kepada pendetanya. "Bapak pendeta, mengapa Bapak pendeta mendoakan hidupku ada penderitaan? Bukankah penderitaan mendatangkan kesusahan? Penderitaan mendatangkan air mata, dan penderitaan itu nggak enak, Pak pendeta." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama belajar satu hal, penderitaan menurut Rasul Paulus pasal di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 4. Mari kita bersama-sama melihat
yang pertama, bahwa orang benar tidak luput dari penderitaan. Siapakah orang benar itu? Mereka yang bertobat, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang benar. Saya dan saudara adalah orang-orang yang benar di mata Tuhan. Orang-orang yang sudah dibenarkan karena Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata orang benar, ternyata orang percaya, ternyata orang Kristen, ternyata pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Ada yang mengatakan, banyak orang yang mengatakan, saya kalau ikut Tuhan Yesus Kristus tidak akan ada penderitaan. Tidak akan ada lagi yang namanya kesengsaraan. Tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Tidak ada lagi yang namanya kekurangan, air mata, sakit penyakit. Ikut Tuhan Yesus Kristus loss. Tidak ada yang namanya penderitaan. Apakah benar jemaat yang dikasih Tuhan? Di sini dinyatakan dengan sangat jelas sekali, saudara. Ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Artinya orang percaya, artinya orang-orang yang sudah dibenarkan, artinya anak-anak Tuhan tidak luput, tidak lepas dari yang namanya penderitaan selagi kita masih menumpang di muka bumi ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah kita tidak ada yang namanya penderitaan? Apakah tidak ada yang namanya kesusahan? Apakah tidak ada yang namanya persoalan dalam kehidupan kita? Kita masih ada dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama mengikuti media sosial, baik itu Facebook maupun juga media-media yang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan, paparan COVID-19 sekarang ini begitu luar biasa. Di Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Kabupaten Semarang, Wonogiri, Sragen, begitu luar biasa dinyatakan dengan zona merah karena COVID-19. Dan rata-rata saudaraku yang dikasih Tuhan, tiap hari, bahkan bukan tiap hari, berapa jam sekali kita pasti mendengar mobil ambulans lewat. Kita dengar suara sirennya. Nguing itu di dalamnya ada orang yang nangis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan dengan sungguh-sungguh, selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak luput dari yang namanya penderitaan, dari yang namanya kesukaan, dari yang namanya kesengsaraan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat yang kedua, kebenaran yang kedua, bahwa penderitaan itu membangun iman. Penderitaan itu membangun iman orang percaya. Perhatikan dengan seksama ayat 3.
hingga ayat yang keempat. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Berikutnya, dari ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Seringkali kita teriak tidak mau, kita protes kepada Tuhan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan pada waktu ada penderitaan, pada waktu ada kesusahan, kesengsaraan ada dalam kehidupan kita. Kita teriak kepada Tuhan, saya tidak mau Tuhan. Tapi ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesengsaraan, kesusahan, penderitaan itu bermanfaat, berguna untuk membangun iman percaya. Kita melihat sejarah perjanjian lama. Yusuf, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia mengalami aniaya, dia mengalami kesusahan, mengalami kesengsaraan yang begitu rupa. Tetapi kita lihat bersama-sama, kita tahu bersama-sama, Yusuf diangkat oleh Tuhan, mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa di tanah Mesir, saudara. Perjanjian lama juga mencatat bagaimana kisah yang namanya Ayub, saudara. Ayub bukan orang yang jahat, bukan orang pendosa. Ayub orang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Ayub mengalami rupa-rupa yang namanya penderitaan, saudara. Anak-anaknya mati, meninggalkan Ayub. Seluruh tubuhnya digerogoti dengan sakit penyakit, saudaraku. Penyakit kulit yang sangat menjijikkan, penyakit kusta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah cukup penderitaan Ayub sampai di situ? Istri satu-satunya yang diharapkan dapat menopang kehidupan Ayub juga meninggalkannya, saudara. Tetapi Ayub tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan camkan dengan sungguh-sungguh, Alkitab mencatat Tuhan memulihkan kehidupan Ayub dengan luar biasa. Dan kita mencatat bahwa Ayub orang benar, orang yang setia di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara pada waktu penderitaan, kesusahan, kesukaran ada dalam kehidupan kita? Kita menolak tidak? Kita protes kepada Tuhan, kita demo kepada Tuhan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan, ataukah kita bersyukur bahwa dengan penderitaan kita itu mendatangkan ketekunan. Ketekunan mendatangkan tahan uji dalam kehidupan kita, dan tahan uji mendatangkan pengharapan, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan bukan virus yang mematikan. Penderitaan bagi orang-orang percaya adalah unsur yang membangun iman percaya kita semakin kokoh, semakin tangguh, semakin hebat di hadapan Tuhan. Amin. Mari. Tuhan Yesus Kristus, manakala ada beban penderitaan, kesusahan, kesukaran dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan senantiasa menopang
menolong, menyertai dalam setiap kehidupan kami, agar kami tetap hidup mengandalkan Engkau, hidup bersama Engkau, dan hidup tetap benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat Kebaktian Minggu 13 Juni 2021. Segenap pengurus KFAT Cabang Gabus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah beribadah dalam kebaktian hari ini. Tuhan memberkati. Pengurus dan jemaat KFAT Cabang Gabus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sudarmono yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai pelayan Bapak selanjutnya. Laporan persembahan kebaktian Minggu 6 Juni 2021, kolekte sejumlah Rp291.000, diakonia sejumlah Rp77.000, persepuluhan 6 amplop sejumlah Rp1.500.000, meliputi nomor 007 Rp30.000, nomor 010 Rp30.000, nomor 025 Rp40.000, 013 Rp100.000, nomor 001 Rp550.000, nomor 003 Rp750.000. Tugas pelayanan ibadah kebaktian Minggu 20 Juni 2021, liturgus dan warta jemaat Ibu Tabita, kolektan Ibu Kristiani, penerima tamu Ibu Jari. Sekian warta jemaat, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang jemaat kembali berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Semua Baik dan Sejuta Kau Tetapkan. kita pulang ke rumah kita masing-masing, arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan.
Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.